Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung melaksanakan kegiatan pembinaan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat untuk peningkatan kualitas usaha mikro, dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT melalui pelatihan keterampilan merajut sepatu, tas, masker, tas handphone, serta konektor hijab. Ibu sekalian yang berarti hari Senin padat sekali biasanya Bu. Dan sekaligus hari ini kami menginformasikan juga mungkin tetangga ibu, saudara ibu atau siapa bahwa pemerintah Republik Indonesia terkait dengan bantuan pelaku usaha mikro itu diperpanjang sampai bulan November, yang kemarin besarannya 2,4 juta per pelaku usaha mikro. Di kabupaten tahap pertama itu sudah terkumpul 52.093 pelaku usaha mikro yang kita usulkan di sana. Lembaga pengusul itu ada 4. 1 dinas kabupaten yang membidangi koperasi dan usaha mikro. Kedua itu adalah koperasi yang berbadan hukum. Ketiga itu kementerian dan kelembagaan. Keempat itu adalah bank yang sudah mendapat persetujuan dari OJK. Nah, dari perjalanan waktu tersebut kita sudah ada verifikasi bank penyalurnya. Salah satu tanda bahwa pelaku usaha mikro itu mendapatkan bantuan tersebut adalah dia di SMS. Karena formatnya itu salah satu kolomnya itu ada nomor HP atau WA yang harus dicantumkan di situ. Kalau sudah mendapat SMS, nanti dihubungi oleh bank penyalur, dilakukan verifikasi dalam waktu beberapa hari atau minggu, saya kurang tahu, itu bisa cair. Untuk Tulungagung kemarin kami sudah mengumpulkan Pak Camat atau yang mewakili, itu mohon kiranya bisa mensosialisasikan di tingkat desa masing-masing, karena dari total yang dibutuhkan pemerintah adalah 12 juta pelaku usaha mikro, yang sudah tercover gelombang pertama itu adalah 9,1, sehingga untuk gelombang kedua itu dibutuhkan 2,9 juta pelaku usaha mikro, dan itu berlaku sampai November. Namun demikian, kalau kuota itu sudah terpenuhi 2,9 karena ini wilayahnya Indonesia, itu pun langsung ditutup. Sehingga kami kemarin menyampaikan kepada perwakilan dari Bapak Camat untuk segeranya mendata dan data itu bisa disetorkan baik di dinas koperasi ataupun di perbankan maupun di koperasi. Dengan persyaratannya adalah pelaku tersebut belum terakses melalui perbankan. Yang kedua, tidak sedang dalam kredit perbankan, kalaupun punya saldo di bawah 2 juta dan dia mempunyai bidang usaha, punya KTP dan sebagainya. Kalau itu sudah terpenuhi, monggo bisa didaftarkan. Kami dari Dinas Kabupaten Kota sebatas mengentry, Bu. Jadi yang menjadi kata kuncinya, dana itu adalah dana dari pusat APBN. Kalau kami menyampaikannya, dana yang ada di pusat yang digelontorkan untuk kegiatan itu adalah 28,8 triliun. Dan yang kedua, yang menyeleksi dari yang kita usulkan itu semuanya dari pusat. Kami sebatas mengusulkan, tidak lebih dari itu, sehingga informasi ini akan linear nantinya jenengan sampaikan kepada saudara, tetangga, teman atau siapa. Karena itu informasi yang perlu kami sampaikan, Ibu-ibu. Ibu sekalian yang kami hormati, kami menyadari sebelumnya, kita pun semuanya menyadari sepenuhnya bahwa kita memasuki masa pandemi. Dengan masa pandemi ini memang dari sisi ekonomi sangat terdampak. Kalau kami ingin berbicara secara kenasionalan ekonomi,
triwulan itu adalah 3 bulan. 3 bulan pertama dari Januari sampai Maret pertumbuhan ekonomi kita itu positif. Artinya pertumbuhan kita triwulan pertama 2,97%. Yang itu disupport oleh 17 sektor usaha yang ada di dalam suatu lingkup pemerintahan Indonesia. Terus memasuki triwulan kedua, kita baru mengenal ada pandemi itu. Triwulan kedua itu April sampai dengan April, Mei, Juni. Nah, kita sudah terkontraksi pertumbuhannya. Terkontraksi itu artinya minusnya 5,32%. Terus yang ketiga memasuki triwulan ketiga, dan itu berakhir September kemarin. Kita tidak tahu ini bagaimana pertumbuhannya. Namun demikian, dengan kondisi yang minus di triwulan kedua, harapan pemerintah itu akan mensupport segala upaya dengan berbagai sektor usaha, dengan berbagai program. Di situ sudah digelontorkan program perlindungan sosial 85,7 triliun. Di situ ada program PKH, kertas GPK, program keluarga harapan itu 4, triliun. Ada subsidi tunai non PKH itu ada 5 triliun. Terus ada sektor ketahanan pangan dan perikanan itu ada 1,5 triliun. Terus ada yang ini BPUM ini 28,8 triliun. Terus ada BPJS yang prakerja itu untuk 13 juta orang yang gajinya di bawah 5 juta itu 31,2 triliun. Itu semua dikerahkan oleh pemerintah dengan harapan itu bisa diberdaya gunakan oleh masyarakat sehingga bisa menaikkan potensi ekonomi yang ada di Indonesia. Dengan begitu maka bisa membalikkan untuk triwulan ketiga kita itu pertumbuhan menjadi positif. Pelaksanaan pembinaan dan keterampilan ini dilaksanakan di Liur Cafe dan Resto selama 2 hari. Dimulai pada hari Senin tanggal 19 dan Selasa tanggal 20 Oktober tahun 2020. Hari ini kita mengadakan kegiatan keterampilan rajut dengan harapan kita menyadari di tengah pandemi ini kegiatan yang bersifat keekonomian terdampak luar biasa, sehingga kita mencoba untuk melakukan suatu kegiatan yang intinya akan bisa menambah pendapatan dari ibu-ibu khususnya pelaku pelatihan. Dengan adanya keterampilan rajut ini nantinya hasil yang diproduksi ini akan bisa menjadi industri rumah tangga. Dan kalau kita berbicara survei terkait dengan pandemi, industri ataupun kuliner yang khususnya itu melalui COD itu justru mengalami peningkatan. Nah, oleh karena itu hasil dari keterampilan rajut ini nantinya akan bisa menambah potensi ekonomi kerumah tanggaan bagi para pelaku usaha. Iya. Ya, jadi terima kasih. Jadi kami dari Dinas Koperasi Usaha Mikro berkomitmen atau berinovasi bersama dengan pelaku komunitas UMKM yang ada di Kabupaten Tulungagung untuk menciptakan suatu solusi pemasaran produk-produk UMKM yang ada di Tulungagung dalam bentuk digital marketing. Nah, dengan adanya digital marketing nanti pangsa pasar khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Tulungagung bisa secara langsung mengakses lapak UMKM. Di situ ada sekitar 200 sampai 300 produk yang sudah siap kami jual. Namun demikian tahap awal ini kita mau mensosialisasikan dulu kepada para ASN yang ada di Kabupaten Tulungagung dengan harapan ASN nanti mampu untuk bila beli produk UMKM yang ada di Tulungagung. Artinya kita semua nantinya digiring untuk menjadi masyarakat yang bangga buatan Indonesia.
Adapun yang mengikuti kegiatan pembinaan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sebanyak 38 orang. Mereka ada yang sudah mahir dalam merajut dan ada juga yang masih pemula. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung mendatangkan Erlina sebagai narasumber aneka merajut yang sudah mahir di bidangnya. Dari sini terserah, boleh kanan boleh kiri, monggo bebas. Yang bagian dalam. Nah, kita mulai, kita SC 44 muter. Nah, 4 mulai dari baris ini. Terserah, nomor 3, nomor 2 boleh, 3 boleh, bebas. Nomor 2 saja. Nomor 2. Tiap ini kan 1 cm ya. Nah, ini nanti dari sini kita kasih 4 semua muter sebanyak 3 kali ya, 3 putaran. Mulai dari dalam biar nggak kelihatan. Kalau memang kita kan kalau lagi belajar kan kadang ada sesuatunya ya, kita mulai dari sini. Nah, dari tengah boleh. Nah, ya boleh, dari sini Bu, dari sini Bu. Dari sini loh. Ya, boleh. Terserah mau kiri dulu, kanan dulu boleh. Dari sini. Kita bikin simpul dulu ya, jangan lupa bikin simpul. Ya, dari sini. Bikin simpul dulu Bu, biar nggak lepas. Ini dikorek dulu. Nah, ini dikorek dulu. Ya, kita dari sini, biar nggak kelihatan nanti tampilannya. Ya. SC 44.
Satu, satu sol ini diisi 4 SC sampai 3 kali putaran. Ya, naik ke atas 3 kali. Ya. Nah, biar kelihatan kalau nanti ada salah-salahnya kita tutup di sini. Ya. 4 SC saya putar sini sampai 3 kali putaran. Kita sih dikorek dulu itu biar tidak bunyi. Sip. Nggak ada benangnya itu poli. Untuk mempermudah merajut itu gampang ya, seperti kita harus konsentrasi juga. Terus belajarnya, waktu belajar merajutnya itu juga harus lebih diperhatikan. Dia harus telaten, betul-betul konsentrasi. Kadang kan kita kan merajut itu dianggap gampang ya, gampang akhirnya kan mereka, terus pokoknya aku bisa. Ternyata tidak seperti itu. Agak sulit memang kalau yang belum bisa, kalau yang sudah bisa ya nanti bisa dikembangkan lagi seperti keinginan mereka juga. Yang penting itu jam terbangnya. Ya. Yang jelas itu hakpen, alat untuk merajut, benang untuk dirajut, sama media apa yang ingin dirajut. Kayak aku ini kan sepatu rajut cover, jadi kita ambil sepatunya, kita rajut di sepatunya itu juga. Ya. Pesan saya untuk para perajut, dengan diadakan pelatihan ini mereka bisa mengembangkan lagi. Soalnya kan ini kan mereka sudah mahir ya yang tak ajari. Kalau belum mahir, saya tidak bisa ngajari mereka sepatu. Jadi ini bisa dikembangkan nanti setelah mereka bisa bikin tas, ini bikin sepatu kan bisa untuk harga jual mereka juga. Seperti itu. Untuk para pemula perajut Mbak, itu untuk yang paling mudah yang dikerjakan apa Mbak? Bikin tas dulu, bikin konektor yang sekarang lagi tren itu yang paling mudah banget. Untuk tas, untuk sepatu memang harus tingkatannya sudah tingkat mahir. Ya. Setelah jadi perajut itu untuk penjualan sendiri gimana? Kita penjualannya pakai online, pakai offline, banyak lah sekarang kita ada asosiasi banyak ya, komunitas-komunitas kan banyak. Ya itu kita ngikuti mereka, nanti sama mereka nanti diajarkan. Sekarang apalagi ada UMKM marketplace itu, nah itu kita bisa masuk di situ. Mempermudah sekali. Kalau masalah jual, yang penting kita bikin dulu yang banyak. Masalah jual itu gampang. Yang penting optimis, semangat. Dulu cuman belajar dari orang tua gitu. Terus enggak ada yang membimbing, cuman itu saja. Otodidak Bu ya? Iya. Bisa tidak Bu merajut itu Bu? Ya insya Allah di pembelajaran ini saya insya Allah bisa tambah ilmu, tambah pengalaman gitu. Pengalamannya apa aja Bu? Ya pengalamannya ya tusuk-tusuknya itu, istilahnya tusuk-tusuk itu saya jadi mengerti. Dulunya itu kan orang Jawa, orang kuno itu ronce itu ya cuman ronce, ini tusuknya yang lebih agak modern gitu loh Mas. Model-modelnya juga agak modern, enggak cuman itu aja, beragam gitu. Kalau dulu merajut apa Bu? Dulu ya cuman merajut itu dari ciat, zaman dulu ya ciat itu dari uplok bayi, sepatu bayi gitu aja, baju bayi cuman gitu-gitu. Kalau ini kan beragam. Ya dari kita di sini diajari sepatu, diajari masker, diajari tas gitu.
dan dinas menyampaikan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari kami dan Dinas Koperasi UMKM. Ibu-ibu, bila mungkin suatu saat ibu ada sesuatu, bisa menghubungi Mbak Esti. Ya, mungkin ingin curhat apa gitu. Mbak Esti ini sangat ceria. Alhamdulillah. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan membuat aneka rajut kami nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Erlina ada sepatah dua patah kata. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama Ibu Dewi ini sama Mbak Esti dari Dinas Koperasi yang telah memberi kesempatan pada kita ya untuk belajar bersama di sini. Terima kasih sekali karena kita jadi bisa bagi-bagi ilmu. Kita sama-sama sharing ya. Ada yang bisa ini tadi saya juga belajar dari teman-teman juga. Yang jelas kami dari pengrajin Tulungagung mengucapkan terima kasih sekali pada Dinas Koperasi. Saya minta tepuk tangannya untuk Dinas Koperasi. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang mau belajar. Yang alhamdulillah ini sudah ada 3 pasang sepatu. Dan 5 pasang sepatu yang nanti dapat berpasnya 3 maksudnya. Oh, iya. Grogi. Ini soalnya semua sudah mahir. Jadi kita belajar bersama di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, kedua. Oke. Mbak Ika, oke. Tepuk tangannya mana dong? Kok kode Mbak? Yang pertama kali ngomong tadi ya. Iya. Kebanggaan saya. Iya. Oke, tepuk tangannya. Iya. Ya, di antara ini kalau yang memang yang iya. kami dari segi kerapian. Oke. Ojo nek rasa cemburu, ya. Oke, selanjutnya. Ini terima kasih sekali walaupun tidak rapi tapi jadi. Oh gitu.